Bismillahirrahmanirrahim. Kronologis kasus exit tol. Summarecon membangun 2 exit tol sementara di KM 149A dan 151 Gede Bage Bandung. 2 titik tersebut kontraknya 14,4 miliar, diberikan sebagai fasilitas PJ Wali Kota Pak Koswara dengan LO-nya Pak Gustiana. Adapun bendera yang dipakai PT PMN Primergy Mandiri, dan dalam pelaksanaannya memberikan kuasa direksi kepada Yadiman selaku pemegang kuasa direksi dan cabang Bandung. Dalam teknisnya dibuat kuasa direksi yang dilekalisir notaris bahwa pelaksanaan dan penagihan dilakukan oleh Yadiman selaku investor. Dari dokumen kontrak yang ada, Summarecon memberikan kontrak atau SPK tanggal 18 September tahun 2024. Sementara izin daripada pemerintah dari PUPR baru tanggal 2 Oktober tahun 2024. Di samping itu, pembangunan tersebut di atas lahan milik pemerintah Kota Bandung yang sedang ditanami tumbuh-tumbuhan oleh warga sekitarnya, sehingga di samping ada ekses masalah administrasi, juga ekses lapangan atau sosial kendala sehingga pembangunannya terhambat. Setelah berjalan, penagihannya dilakukan langsung oleh PT Trinergy TMM, padahal sudah memberikan kuasa direksi, sehingga sampai terjadi masalah hukum dan diproses di Polda Jabar, Subdit 4, dengan pasal 378 penipuan dan 37274 penggelapan dalam jabatan, di mana tidak menutup kemungkinan Summarecon yang sudah menerima kuasa direksi tetapi membayar kepada PT Trinergy, maka akan didalami untuk apakah sebagai perbuatan turut serta. Harusnya kita saat ini sudah berada di Jalan Dada Rosada, tepatnya di Kota Bandung. Kalau kita lihat, geser dikit, kalau kita lihat di sebelah kiri saya sedang terjadi pembangunan jalan tol yang akan tembus ke Summarecon Bandung. Tepatnya tolnya disebut dengan tol KM 159 dan 149, adanya di jalan satu lagi kita akan nantikan di tol KM 151 dan KM 149, tepatnya berada di jalan ada. Dalam informasi yang bisa kita himpun adalah diduga pembangunan tol ini telah terjadi penggelapan dan penyalahgunaan yang bernilai 14,4 miliar yang dilakukan atau sebagai terlapornya adalah diduga terlapor bernama Ismail Dirtian. Dia telah dengan tuntutan pasalnya adalah
penyalahgunaan dan penyalahgunaan wewenang di tol KM 151 dan 149 yang merupakan akses tol ini yang akan menghubungkan ke Summarecon. Nanti kru harusnya akan lebih menelisik lebih jauh lagi tentang dugaan penggelapan dan penyalahgunaan dana, dan sebagai pelapor adalah Bapak Yadiman dan sebagai terlapor adalah Ismail Dervian. Terima kasih. Awal tol KM 151 yang menghubungkan Kota Bandung dengan Summarecon di Kota Bandung. Inilah proses pembangunan jalan tol yang diduga telah terjadi penyalahgunaan dan penggelapan senilai 14,4 miliar. Sebagai terlapor berdasarkan surat yang berada di kami, sebagai terlapor adalah Ismail Dervian. Sahabat Arusnya, selamat malam. Ini sambungan dari tol tadi di KM 151 dan ini adalah tol KM 149 yang merupakan dugaan terjadi penggelapan dan penyalahgunaan dengan anggaran 14,4 miliar. Sebagai terlapor adalah Ismail Dervian dan kita akan melihat dari lebih dekat lagi. Ini tol yang nanti akan menghubungkan Summarecon di Kota Bandung, dan tim Arus News bersama kru Ahad Media Tamang Group telah berada di Kota Bandung, dan kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana proses hukum yang akan menjadi penegakan supremasi hukum di negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Arus News. Sahabat Arus News, mencermati kasus adanya dugaan penipuan dan dugaan penyalahgunaan dari pembuatan jalan tol di KM 149 dan 151 Kota Bandung yang merupakan jalan penghubung Summarecon. Di hadapan kita ada Bapak Yadiman sebagai pelapor dari kasus ini, dan beliau, informasi yang kita dapat, beliau tadi hari ini telah menjalani pemeriksaan dari Polda Jabar di Bandung. Pak Yadiman, tadi yang dilakukan pemeriksaan dari penyidik Polda Jabar siapa aja sih Pak? Ya, tadi ada 3 orang saksi yang diperiksa di Polda Jabar terkait dengan kasus exit tol 149 dan 151. Terdiri dari saya penyandang dana, terus Nina sebagai admin, dan Tatang Rosadi sebagai pelaksana lapangan atau pengawas. Oke, baik. Kira-kira berapa pertanyaan Pak yang dilakukan di Polda Jabar oleh penyidik? Kalau saya 18 pertanyaan yang terkait dengan apa penyimpangannya, terus apa persoalan-persoalan di lapangan, dan bagaimana mekanisme pembayaran. Oke, tadi sempat kita dapat bocoran ada indikasi dugaan adanya keterlibatan PJ Wali Kota Bandung itu Pak? Ya, dari informasi yang didapat bahwa proyek exit tol 149 dan 151 itu yang punya proyeknya PJ Wali Kota. Pemberi proyeknya adalah Summarecon. Oke. Pemenangnya PT Trinity Mugi Mandiri, dan kebetulan memberikan kuasa direksi kepada saya. Oke. Jadi dugaan kerugian yang Bapak alami berapa Pak? Kalau secara matematis dari hasil joint survei antara konsultan Summarecon dengan pelaksana Trinergy Mugi Mandiri itu 23% kali nilai kontrak 14,4, kurang lebih sekitar 3 miliar. 3 miliar kerugian itu. Ada arahan dari penyidik atau pendapat dari penyidik seperti apa tuh Pak? Ya, menurut penyidik itu ini kasusnya kasus penipuan karena yang tadinya izin belum lengkap tapi sudah
diberikan kerjaan, terus ada pengelapan dalam jabatan karena sudah memberikan kuasa direksi, tapi direkturnya masih nagih, dan juga ada indikasi persekongkolan atau keterlibatan Sumarekon yang sudah menerima kuasa direksi, tetapi masih membayar kepada orang yang tidak berhak. Baik. Tadi kita sempat dengar juga Pak bahwa ternyata PJ Wali Kota Jabar, kita juga sempat mendengar bahwa kasus ini sudah mulai masuk ke ranah Mabes Polri dan Komnas HAM, begitu Pak? Iya, karena sekarang ada istilah no viral no justice, maka kasus tersebut dilaporkan ke Bapak Presiden, terus Kapolri sama Kompolnas. Kompolnas ya. On the track itu dan supaya cepat responnya. Oke. Lalu harapan Bapak nih, ketika kasus ini sudah didorong dengan melalui Kapolri, Bapak Presiden dan Kompolnas, harapan Bapak seperti apa nih? Ya, harapannya agar apa yang dikatakan proses peradilan cepat, murah, sederhana segera terwujud. Baik, makasih. Baik, sahabat Arus News, inilah ungkapan penuturan dari Bapak Yadiman yang merupakan korban dari kasus exit tol 149 dan 151 di Kota Bandung. Semoga ini menjadi perhatian semua aparatur penegak hukum negara karena banyaknya dugaan-dugaan penyimpangan di dalam pembangunan exit tol. Terima kasih, saya Mugiono melaporkan dari Kota Bandung, Jawa Barat.